Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang terakhir untuk kelas 8, yaitu sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Ya. Materi ini materi terakhir untuk kelas 8. Jadi yang dimaksud dengan sistem persamaan linier dua variabel adalah dua persamaan linier dua variabel. Ya, jadi dua persamaan dan variabelnya juga dua. Biasanya X dan Y. Nah, antara kedua persamaan itu mempunyai hubungan, ya. Jadi keduanya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lain dan memiliki sebuah penyelesaian. Bentuknya seperti ini, AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B-nya adalah bilangan real, jadi anggota bilangan real. Kemudian A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi tidak boleh sama dengan 0 A dan B-nya. Penyelesaian sebuah sistem persamaan linier dua variabel adalah pasangan X, Y, ya. Jadi misalnya berapa, X, Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel ada 3 metode atau 3 cara. Yang pertama adalah metode grafik, berarti harus pakai kertas berpetak. Kemudian metode eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan, ya. Kemudian metode substitusi, artinya menggantikan. Ya, jadi ada 3 metode, tapi kalau misalnya nanti ulangan, ya, cari aja metode yang paling mudah. Ya, menurut kamu yang mana yang paling mudah? Jangan metode yang susah, tapi bisa dengan 3 cara. Kita ambil contoh saja, misalnya contoh soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, misalnya yang A, X ditambah Y sama dengan 5, dan X dikurangi Y sama dengan 1. Jadi kamu harus mencari atau menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau X ditambah Y sama dengan 5, dan kalau X dikurangi Y sama dengan 1, berapa X-nya, berapa Y-nya. Nah, itulah yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian. Jadi mencari nilai X dan Y sehingga memenuhi kedua persamaan ini. Nah, kita coba yang A ini kita dengan metode grafik, ya. Nah, ini yang B nanti. Jadi kita cari dengan metode grafik nanti. Kemudian nanti metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi Bapak akan kerjakan yang A saja. Kemudian nanti yang B-nya silakan kalian ngerjakan sendiri, ya. Ya, untuk menentukan penyelesaian dengan menggunakan grafik, kamu pernah belajar sistem persamaan garis lurus, ya kan? Sama itu juga, sama dengan ini, ya. Jadi bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus? Ini juga sama digambar. Ya, kita jawab sama-sama. Yang A, ya, pakai metode grafik dulu. Kita tulis X ditambah Y sama dengan 5. Nah, ini aja dulu, ya. Nah, garis itu nanti akan memotong sumbu X, berarti kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Ya, jadi memotong sumbu X seperti kemarin, memotong sumbu X, berarti maka Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Ya, nah kita ganti. Ini kita ganti Y-nya dengan 0. Berarti kan X ditambah 0 sama dengan 5. X ditambah 0 sama dengan 5. Nah, X tambah 0 kan X. Ya, X saja. X sama dengan 5. Nah, berarti garis itu nanti akan memotong di titik 5,0. Ya, jadi nanti garis tadi akan memotong, ya, garis akan memotong
di titik, jadi garis itu nanti akan memotong di titik ke 5,0 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita tulis dulu, kita tulis lagi X ditambah Y sama dengan 5. Nah, memotong, sekarang memotong sumbu Y. Nah, memotong sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y maka X sama dengan 0. Jadi X-nya yang 0 kalau memotong sumbu Y. Nah, lihat persamaan yang tadi ini. X-nya kita ganti dengan 0. 0 ditambah Y sama dengan 5. 0 ditambah Y kan Y aja. Berarti Y-nya sama dengan 5. Nah, maka garis akan memotong di titik, nah, Y-nya 5, X-nya 0, berarti 0,5. Ya, nanti baru kita gambar. Nah, persamaan yang pertama dulu ya. Nah, sekarang persamaan yang keduanya. Persamaan yang keduanya ini, ya kan? Kita tulis lagi. Ini kita gambar nanti aja sekalian ya. Kita tulis dulu yang ini. Sama seperti tadi, X dikurangi Y sama dengan 1. Ya, memotong kayak tadi saja. Memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, Y-nya kita ganti dengan 0, berarti X dikurangi 0 sama dengan 1. X dikurangi 0 kan X aja, berarti X sama dengan 1. Nah, jadi garisnya nanti akan memotong di titik X-nya 1, berarti 1, Y-nya 0. Nah, ya. Kemudian satu lagi, kita tulis lagi. X dikurangi Y sama dengan 1. Memotong sumbu Y sekarang. Memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti dengan 0 kayak tadi lagi. Berarti 0 dikurangi Y sama dengan 1. 0 dikurangi Y berarti min Y. Min Y sama dengan 1. Berapa Y-nya? Nah, Y-nya berarti 1 dibagi min 1. 1 dibagi min 1 berarti min 1. Jadi garis akan memotong di titik berapa? X-nya 0. Berarti 0, Y-nya min 1. Nah, ya, jadi kita akan gambar. Yang pertama ini tadi 5,0, 0,5. Nanti yang kedua garisnya memotong 1,0 dan 0,-1. Ya, ini pakai kertas berpetak. Nah, sudah saya sediakan. Perhatikan ini. Ya. Yang pertama tadi titiknya 5,0 ya. Nah, sudah ada ininya ya. Sumbu X, sumbu Y. Mana 5,0? Nah, 5,0 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5,0. Ya kan? Kemudian 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Ya, kita garis. Ya, kita garis melalui titik 5,0 dan 0,5. Nah, kita garis ya. 0,5 dan 5,0. Kita hubungkan garisnya. Ini kan. Nah, garisnya ini. Kemudian yang kedua yaitu garis yang kedua adalah melalui titik 1,0 dan 0,-1. 1,0. 1,0 mana? Ini 1,0. Ya kan? Ini 1,0. Kemudian min mana? 0,-1. 0,-1 berarti ini. Nah, jadi dua titik ini kita hubungkan.
kita hubungkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita hubungkan. Nah, kedua garis ini harus berpotongan. Nah, jadi kedua garis ini berpotongan. Nah, perpotongan inilah yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian. Berapa ini? Jadi koordinatnya adalah 3,2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,2 ya. Jadi himpunan penyelesaian dari dua persamaan tadi, X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurangi Y sama dengan 1, himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Itu metode grafik. Nanti kita coba dengan metode eliminasi ya. Nah, kita coba dengan metode eliminasi. Eliminasi itu adalah artinya menghilangkan salah satu X atau Y. Jadi kita hilangkan dulu. Ya, jadi metode yang kedua adalah metode eliminasi. Kita tulis dulu persamaannya ya. Ini metode eliminasi ya. Metode eliminasi. Kalau yang tadi metode grafik. Nah, kita tulis dulu persamaannya. X ditambah Y sama dengan 5. Nah, yang satu kita taruh di bawahnya. X dikurangi Y sama dengan 1. Nah, kita boleh menambah, boleh mengurang. Terserah kita mau yang mana, mau dihilangkan X atau Y. Ya, kalau misalnya mau ditambah misalnya. Nah, kalau ditambah berarti kan ini kan 1X, ini 1X. 1X tambah 1X berarti 2X. Kan? 2X. Nah, Y ditambah min Y. 1 ditambah min 1. Jadi 0 ya. Habis 1 ditambah min 1. 0. Nah, berarti Y-nya hilang. Nah, itu maksud dengan eliminasi itu. Jadi Y-nya hilang. Nah, sekarang angkanya 5 ditambah 1. 5 ditambah 1 berarti 6. Nah, sekarang 2X sama dengan 6. Berapa X-nya? Nah, berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti X-nya yaitu 3. Nah, sekarang berikutnya lagi ya, tulis lagi. Kita akan mencari Y-nya sekarang. Tulis lagi persamaannya. X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian tulis lagi X dikurangi Y sama dengan 1. Kalau tadi ditambah, sekarang kita kurangi. Ya. Nah, kalau dikurangi, berarti kan X dikurangi X. 1X dikurangi 1X habis 0. Jadi X-nya hilang. Ya. Sekarang Y-nya. Y dikurangi min Y. 1 dikurangi min 1. Ya, 1 dikurangi min 1. 1 dikurangi min 1. Nah, min dengan ketemu min jadi sama aja dengan tambah. Ya, min kali min jadi plus. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti sini adalah 2Y. Nah, 2Y sama dengan 5 dikurangi 1. Ya kan? 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, berarti Y-nya berapa? 2 kali berapa sama dengan 4? Atau 4 dibagi 2. Berarti Y-nya adalah 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, tulis HP himpunan penyelesaian. X-nya berapa X-nya? 3. Ya, X-nya 3. Kemudian Y-nya adalah 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Sama dengan yang tadi. Kita lihat yang tadi. Nah, 3,2 ya, sama ya. Tapi caranya lebih mudah mungkin yang ini daripada ini ya. Jadi kalau nanti ulangan ada soal, cari pakai cara yang mudah saja. Ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan metode yang berikutnya, yaitu metode substitusi. Substitusi itu artinya menggantikan ya, menggantikan. Kita tulis dulu persamaannya ya, dua-duanya, yaitu X tambah Y sama dengan 5. Kemudian X dikurangi Y sama dengan 1. Nah, untuk menggunakan metode substitusi ini, persamaannya salah satunya harus dirubah. Harus dirubah, misalnya X sama dengan apa, atau Y sama dengan apa.
Nah, yang kita akan rubah misalnya ini aja yang gampang ya. Ini kita rubah. Jadi X sama dengan, berarti ini X sama dengan, berarti Y-nya ini harus pindah ke sebelah kanan, ke ruas kanan. Ini kan min Y. Nah, min Y pindah ke ruas kanan jadi Y. Ya, ini kan 1, berarti ditambah 1. Jadi persamaan yang ini kita rubah dulu seperti ini. Ya, karena ini mau menggunakan metode substitusi. Jadi harus seperti itu. Bisa juga Y sama dengan, bisa juga X sama dengan, bisa juga. Terserah kita aja. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya kita gunakan persamaan yang ini ya. Jadi X ditambah Y sama dengan 5. Nah, sekarang X yang ini kita ganti X sama dengan Y tambah 1. Ya, jadi sesuai dengan ini namanya substitusi, artinya mengganti. Jadi X yang ini kita ganti dengan ini Y tambah 1 karena X sama dengan Y tambah 1. Jadi Y tambah 1 itu sama saja dengan X. Jadi ini X ini kita ganti dengan ini. Nah, kita ganti. Jadi di sini nanti Y tambah 1. Y tambah 1 ditambah Y. Nah, Y yang ini sama dengan 5. Kan Y tambah 1 tambah Y. Ini kan Y dengan Y bisa disederhanakan. Y tambah Y jadi 2Y. 2Y tambah 1 sama dengan 5. Ya. 2Y-nya di sini tetap 2Y sama dengan 5. Nah, 1 ini kita pindahkan ke sini ya, karena bilangan ini kan ada variabelnya ini. Nah, yang ada variabelnya, kita pindahkan ke sini. Ini kan 1, kalau pindah ruas ke kanan pindah ruas jadi min. Berarti 2Y sama dengan 5 kurang 1 yaitu 4. Ya kan? Y sama dengan 2 kali berapa sama dengan 4 atau 4 bagi 2. Berarti Y-nya 2. Nah, Y-nya sudah ketemu yaitu 2. Nah, sekarang kita akan mencari X-nya. Kayak tadi kita menggunakan salah satu persamaan ini atau ini terserah aja. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, yang gampang ini karena sudah X sama dengan, ya, kita mencari X kan. X sama dengan, nah, kita gunakan yang ini aja. X sama dengan Y tambah 1. Berarti X sama dengan Y-nya berapa tadi? Y-nya 2. Ini. Kita ganti dengan 2 ini. Berarti 2 tambah 1. Berarti X sama dengan 2 tambah 1 berapa? 3. Ya. Nah, berarti X-nya 3, Y-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Ya. Betul? Ini sama yang tadi. 3,2 ya kan. Kemudian yang grafik tadi juga sama yaitu 3,2 ya. Jadi nanti ulangan sekali lagi, kalau ada ulangan ada soal bisa menggunakan salah satu metode terserah. Kalau pilihan ganda ya, jadi bisa menggunakan metode yang kamu anggap mudah. Mau pakai grafik seperti ini, mau pakai eliminasi seperti ini tadi, mau menggunakan substitusi, atau nanti ada metode gabungan atau metode campuran, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi, bisa juga gabungan ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti Bapak akan lanjutkan dalam soal cerita ya. Ada nanti soal ceritanya nanti sebentar ya. Baiklah, Bapak lanjutkan dengan contoh soal cerita ya, yang ada hubungannya dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Misalnya seperti ini. Misalnya ada orang membeli di toko ya, membeli 3 buah buku. Jadi ada orang membeli 3 buah buku dan sebatang pensil. Dia membayar 17.000. Ya, jadi ada orang misalnya beli buku 3 dan pensil 1 batang. Dia bayar 17.000. Kemudian ada orang lagi ya, dia membeli barang yang sama, tapi orang ini hanya membeli 2 buku dan pensilnya 3. Kemudian dia bayar 16.000. Ya, 3 buah buku dan 1 pensil 17.000. Kemudian 2 buku dan 3 pensil harganya 16.000.
Pertanyaannya, berapa harga satu buku, berapa harga satu buah buku, dan berapa harga sebatang pensil? Nah, kita jawab sama-sama. Nah, kita gunakan metode yang mudah saja. Apa metode yang mudah? Ya, kalau menurut saya metode metode campuran atau gabungan. Ya, jadi yang pertama harus kita kerjakan yaitu memisahkan dulu. Misalnya buku misalkan dengan apa? Dengan E kayak tadi ya. E boleh sebetulnya, mau Y boleh, mau terserah aja, mau A boleh dengan B, X dengan Y boleh, terserah kita aja. Jadi kita misalkan saja misalnya buku X ya. Kita misalkan buku, kita misalkan dengan X. Nah, kemudian pensil kita misalkan dengan Y. Nah, setelah itu baru kita buat persamaan ya. Jadi setelah dimisalkan buat persamaannya. Nah, persamaannya kayak apa? Nah, kita buat persamaan. Kayak tadi 3 buku, X-nya kan buku, X-nya buku. Jadi kalau 3 buku berarti 3X. 3 buah buku berarti 3X. Sebatang pensil, 1 pensil berarti pensilnya kan Y, berarti 1Y. Harganya berapa? 17.000. Jadi 17.000. Kemudian yang kedua, 2 buah buku. Bukunya kan X, berarti 2X. Ya, kemudian ditambah 3 pensil, berarti ditambah 3Y. Sama dengan 16.000. Itu ya. Baru kita garis dulu. Nah, kita harus menghilangkan salah satu persamaan variabelnya X atau Y, ya kan? Nah, bisa hilang kira-kira enggak ini. Ya, kalau misalnya ditambah ini 5, ditambah ini 1 ini, jadi enggak ada yang hilang ya. Ini 3, ini 2. Kalau ditambah 5X. Ini yang ini kalau ditambah berarti ini 1 dengan 3 4X, 4Y. Jadi enggak ada yang hilang. Ya, enggak bisa. Jadi harus bagaimana? Nah, supaya hilang, angka-angka ini harus sama. Nah, seperti tadi misalnya ini nih, angka-angkanya nih. Kan 1 1 bisa hilang, dikurangi kan atau ditambah. Angka-angkanya harus sama seperti ini. Nah, ini angkanya enggak ada yang sama. Ini 3, ini 2. Ini 1, ini 3. Jadi harus terserah kita mau menyamakan yang mana. Jadi harus sama dulu. X-nya kah, Y-nya yang mau disamakan. Kalau misalnya X-nya mau disamakan berarti 3 dengan 2. Cari KPK-nya 3 dan 2 itu 6. Berarti supaya jadi 6 berarti ini yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 3. Ya, gini caranya, perhatikan. Jadi supaya jadi 6 berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Seperti itu. Nah, sekarang ini kita kalikan 2. Jadi 6X. Nah, sekarang ini juga kalikan 2 ditambah 2Y ya sama dengan 17.000 juga kalikan 2 berapa? 17.000 kali 2 berarti 34.000. Ya kan? Nah, yang bawah kita kalikan 3 semua. Kayak tadi. Ini kalikan 3 berarti 6X. Ini kalikan 3 berarti 9Y. Ya kan? Sama dengan, nah ini 16.000 kali 3 berapa? 16.000 kali 3 berarti 48.000. Ya kan? Nah, udah. Berarti kita harus bisa menghilangkan apa ini? Bisa menghilangkan X karena angkanya sudah sama. Nah, supaya hilang diapakan? Ya dikurangi. Ya kan? Jadi 6X dikurangi 6X. 0 X-nya. Nah, sekarang ini Y-nya. 2Y dikurangi 9Y berarti negatif 7Y. Negatif 7Y. Nah, berarti ini juga sama dikurangi. 34.000 dikurangi 48.000 berarti negatif berapa ini? Negatif 34, 48 berarti negatif 14.000 ya kan? 14.000. Negatif 7Y sama dengan negatif 14.000 berarti Y sama dengan negatif 14.000 dibagi 7 ya, 14 bagi 7 yaitu 2 berarti positif ya, negatif dibagi negatif positif, jadi negatif 14.000 dibagi dengan negatif 7 berarti
2000. Nah, jadi Y-nya sudah ketemu. Jadi apa tadi, pensil ya, Y itu pensil, berarti harga pensil sudah ketemu yaitu 2000. Nah, untuk mencari harga buku atau X, nah kita bisa menggunakan salah satu persamaan ini pakai metode substitusi campuran kan. Jadi metode campuran. Jadi yang ini kita gunakan metode eliminasi. Nah, untuk mencari X-nya kita gunakan metode substitusi. Kita tulis dulu misalnya mau menggunakan yang mana, terserah. Ya, mau atas mau bawah. Oh, yang atas boleh. Jadi untuk mencari X-nya, jadi kita tulis dulu 3X ditambah Y sama dengan 17.000. Nah, Y-nya kita ganti dengan ini nanti. Y-nya diganti dengan 2000. Jadi di sini nanti 3X ditambah 2000 sama dengan 17.000. Ya, berarti 3X-nya tetap di sini. 3X sama dengan 17.000. Ya, nah, yang 2000 ini kita pindahkan ke sini, ya kan? Pindahkan ke kanan. Jadi ini positif. Yang di sini jadi negatif. Nah, itu kan. Jadi 3X sama dengan 17.000 dikurangi 2000 yaitu 15.000. 3X 15.000 berapa X-nya? 15.000 bagi 3 jadi 5.000. Nah, kalau begitu bisa kita jawab berapa harga satu buah buku. Nah, harga satu buah buku itu ini. Jadi harga satu buku, ya, satu buah buku yaitu 5.000, kan? Kemudian satu batang pensil berapa? 2000. Ya, temu sudah ya. Begitu caranya ya. Nanti ada soal-soal yang lain bisa juga ya. Apa saja, pokoknya berbentuk cerita, bisa buku, bisa pensil, bisa buah, bisa macam-macam nanti di ulangan itu. Jadi enggak buku saja dengan pensil, mungkin ada nanti buah kah, apakah. Yang penting caranya tahu. Jadi bisa menggunakan metode campuran, eliminasi, dan substitusi. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pelajaran yang terakhir ini untuk kelas 8 ya. Jadi Bapak mohon untuk belajar dari pertama. Jadi ulangan umumnya itu, ulangan umum semester 1 nanti bahannya itu dari mulai pertama. Nah, mulai pertama dulu apa? Ya, nah itu pelajari lagi sampai terakhir ini. Ya, yang pertama dulu apa? Masih ingat enggak? Ya. Yo, masih ingat pertama yaitu pola bilangan ya. Yang pertama pola bilangan, ada barisan bilangan. Kemudian yang kedua koordinat kartesius. Yang ketiga relasi dan fungsi. Yang keempat persamaan garis lurus yang baru kemarin. Nah, yang kelima ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, Bapak mohon untuk dipelajari. Nanti Bapak kasih latihannya sebelum ulangan, nanti ada latihan-latihan dan nanti dikerjakan, dikumpul ya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Tolong lagi menjaga kesehatan ya, dalam masa-masa sekarang ini harus kita jaga kesehatan sendiri, jaga kesehatan keluarga. Jangan selalu keluar rumah kalau tidak terlalu penting, dan kalaupun keluar harus pakai masker ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.